Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada anak-anakku sekalian kelas 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qadha dan qadar. Masih bersama saya, Mas Rofi MBDI, Grup PAI SMA Negeri 1 Purwodadi. Iman kepada qadha dan qadar. Pengertian qadha dan qadar menurut bahasa. Qadha memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Inilah yang disebut dengan qadha secara istilah Islam. Kemudian, sedangkan qadar, arti qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan atau ukuran. Adapun menurut Islam, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Firman Allah yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Hubungan antara qadha dan qadar. Antara qadha dan qadar selalu berhubungan erat. Qadha adalah ketentuan hukum atau rencana Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi hubungan antara qadha dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Rencana istilahnya adalah qadha dan perbuatan adalah qadarnya. Perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 21 Allah berfirman, yang artinya sebagai berikut: dan tidak sesuatu pun melainkan di sisi kamilah hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Kewajiban beriman kepada qadha dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Laki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Lalu kita sebut kata Tuhan benar. Hadis riwayat Muslim. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadhaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar. Iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan tentang segala sesuatu yang suatu bagi makhluknya. Kaitan dengan qadha dan qadar, Rasulullah SAW bersabda,
yang artinya sebagai berikut, yaitu sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniup roh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, asalnya, kemudian amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Mengenai hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. 1, takdir mu'alaq, dan 2, takdir mubram. Nomor 1, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh, seseorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Dalam hal ini Allah berfirman, artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan Allah tidak menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan sebagainya. Berikutnya, hikmah beriman kepada qadha dan qadar. 1, melatih diri untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur dan bersabar. Nomor 1, banyak bersyukur dan bersabar. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari sombong atau putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Wala tai'asu min rauhillah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini ya, menjaga diri dari sifat sombong dan putus asa. 4, memupuk sifat optimis dalam kegiatan bekerja. 5, bekerja. 4, menenangkan jiwa. Menerangkan jiwa. Kemudian ada tugas, ada 5 soal. 1, apakah pengertian iman kepada qadha dan qadar itu? 2, apakah berbeda antara qadha dan qadar? 3, tuliskan terjemahan hadis tentang qadha dan qadar. 4, apakah perbedaan dari takdir mubram dan takdir mu'alaq? Berikan contohnya masing-masing. 5, nomor 5, apakah hikmah beriman kepada qadha dan qadar? Saya kira cukup, ada 5 pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.